Halo pemirsa, asmara terlarang berujung maut. Seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh pria selingkuhannya di halaman rumahnya di Wonogiri, Jawa Tengah. Usai membunuh pelaku yang telah beristri mengakhiri hidupnya. Saya Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, seorang ibu dan anak balitanya tewas terjebak kobaran api yang melalap habis ruko sembako di Kabupaten Tangerang, Banten. Suami korban mengalami luka bakar 50%. Penyebabnya diduga akibat korsleting listrik. Setelah terjadi kebakaran di samping rumah saya, di samping Alfamidi, tepatnya warung Madura. Kobaran api melalap habis toko sembako di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Api juga membakar 2 toko lainnya. Warga pun panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi mudah-mudahan kabar ini salah. Tragis, Kusni, wanita pemilik toko dan anak balitanya tewas terjebak kobaran api. Sedangkan Suparno, sang suami yang tidur di bagian depan toko, mengalami luka bakar 50%. Saat ini dirawat di RSUD Tangerang. Suparno sempat berupaya menyelamatkan istri dan anaknya. Saat kejadian, ketika korban sedang tertidur pulas, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Korban 1 orang luka bakar sekitar 50-70%, itu bapak atau ayahnya. Kemudian istri dan seorang anak meninggal dunia di tempat. Umuran anak sekitar 4 tahun, ibunya sekitar 30 tahunan. Api bisa dipadamkan setelah 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, seorang janda di Jombang, Jawa Timur tewas dibunuh teman prianya yang baru dikenal 3 hari. Pelaku membunuh untuk memiliki perhiasan korban yang ternyata imitasi. Sebelum dibunuh, korban sempat diajak jalan-jalan oleh pelaku menggunakan motor sport dan terekam CCTV. Mayat waras ditemukan warga di warung nasi tempat jualannya, Desa Wuluh, Kesamben, Jombang, Jawa Timur dengan kondisi luka. Saat ditemukan, perhiasan yang dipakai waras hilang, termasuk handphone miliknya. Namun sebelum ditemukan tewas, terekam di CCTV milik warga, waras dibonceng seorang pria menggunakan motor sport. 2 pekan melakukan penyelidikan, polisi menangkap Supriyadi di tempat persembunyiannya. Identitas pria yang telah memiliki istri dan anak ini terungkap dari motor sport yang digunakan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Supriyadi sempat menyangka waras adalah janda kaya karena pernah diminta membantu menagih utang. Pria berusia 34 tahun ini berpura-pura mencintai korban untuk bisa memiliki perhiasan yang dipakai. Hanya ya ada rasa suka Bu Waras. Yang diambil dari Bu Waras apa aja, Mas? Cincin sama gelang aja. Sudah sempat dijual? Sudah cincinnya. Uangnya buat apa, Mas? Buat foya-foya, Mas. Foya-foya itu seperti apa? Ya minum. Sudah berapa lama menjalin hubungan? Sekitar 3 hari ya. Dari hasil penyelidikan polisi, Supriyadi telah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk menganiaya korban. Pelaku sempat ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap di tengah hutan. Perhiasan yang dimiliki oleh ibu saudari waras itu tadi, mulai dari gelang, anting, cincin dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah untuk ininya kebetulan imitasi ya, ini imitasi dan ini dipakai saudari waras dan kita ketemukan ada pada saudara Supriyadi. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti perhiasan imitasi, besi serta motor yang digunakan untuk mengajak korban jalan-jalan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.
Kawanan perampok bercadar menyatroni rumah Ketua DPD Partai Amanat Nasional di Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku menggasak uang puluhan juta rupiah dan mengancam korban dengan senjata tajam. Perampokan ini terekam CCTV. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah Abdul Kholik, Ketua DPD Partai PAN di Kecamatan Gending, Probolinggo, Jawa Timur. Di rumah ini, dua perampok bercadar terekam kamera CCTV, masuk melalui lantai 2 rumah menggunakan tangga. Kedua pelaku masuk ke kamar korban dan menggasak uang senilai 50 juta rupiah. Saat itu mereka sempat menyekap istri dan anak korban di kamar. Kedua korban sempat berteriak dan terdengar oleh suami dan 5 pegawainya, namun mereka tak berkutik karena kedua pelaku mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Diduga kedua pelaku telah mengincar korban yang juga juragan kayu sengon saat korban mengambil uang di mesin ATM di dekat rumahnya. Tertera di CCTV itu jam 1 masuk ke rumah, masuk sini dan nutup semua CCTV yang ada di belakang. Lantas naik ke atas, mungkin ada di dalam rumah kurang lebih. Untuk mengungkap identitas para pelaku, polisi mempelajari rekaman kamera CCTV di rumah korban. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pergoki pencuri, seorang pria di Kota Medan tewas dianiaya dengan senjata tajam. Korban memergoki para pencuri yang masuk melalui atap rumah. Keluarga mengetahui adanya pencurian setelah korban berteriak meminta tolong. John Sian Sianipar sempat berteriak memanggil keluarganya dan didapati bersimbah darah akibat penganiayaan di rumahnya Pekan Labuhan, Kota Medan. Korban sempat bercerita dianiaya 2 orang yang mencuri handphone sebelum akhirnya tewas. Korban bersama keluarganya dikenal sebagai mekanik yang menerima perbaikan handphone. Para keluarga mencuri handphone milik warga yang masih diperbaiki keluarga korban. Korbannya? Iya lah, biasa kalau udah habis kena tuh ya macam haus gitu ya. Haus dia karena kan. Oh, sempat dia ngomong lagi ya? Tolong menjerit. Makanya banyak kali segala. Polisi telah melakukan penyelidikan di lokasi pembunuhan serta memeriksa saksi. Kurang dari 3 jam, salah satu pelaku pembunuhan ditangkap polisi di wilayah Pekan Labuhan. Pelaku ternyata tetangga korban. Pisau itu diambil dari dapur rumah korban, di mana sebelum mengintip korban yang sedang beristirahat, tersangka mengambil pisau tersebut di dapur dengan maksud untuk berjaga-jaga. Berdasarkan hasil interogasi kami, ada 1 orang pelaku lagi, yang mana dalam hal ini masih kami pengejaran. Korban telah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan mengalami 7 luka tusukan senjata tajam. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara, sementara 1 pelaku kini buron polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Malu hamil di luar nikah, seorang wanita di Ponorogo, Jawa Timur tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Jasad bayi dibuang pelaku di kandang ayam dan ditemukan oleh ibu pelaku yang juga nenek bayi. Pacar pelaku juga ditangkap polisi. Polisi melakukan olah TKP di kandang ayam di rumah Komsiatun, warga desa Bajang, Kecamatan Melarak, Ponorogo, Jawa Timur. Di tempat ini ditemukan jasad bayi perempuan yang ternyata baru dilahirkan oleh Yustika Sari yang tak lain anak dari pemilik rumah. Ini diketahui setelah pelaku memberitahu ibunya sendiri. Diduga pelaku melahirkan di kamar mandi, kemudian membunuh bayinya dan meletakkan jasadnya di kandang ayam hingga ditemukan oleh ibu pelaku yang juga nenek bayi. Memastikan penyebab kematiannya, jasad bayi dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo untuk divisum. Sementara ibu bayi dibawa ke rumah sakit untuk proses perawatan pasca melahirkan. Termasuk dari keluarga juga ibu korban. Kemudian hari ini sudah dilaksanakan olah TKP. Di lokasi polisi mengamankan gunting dan peralatan yang diduga untuk membunuh bayi. Juga turut diamankan Nur Handika, pacar pelaku yang diduga menghamili pelaku.
Diduga pelaku nekat membunuh bayi yang baru dilahirkannya karena malu hamil di luar nikah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat bermain. Lepas dari pantauan orang tua, seorang bocah perempuan di Pangandaran, Jawa Barat tewas tenggelam di kolam ikan milik kakeknya. Tubuh korban baru ditemukan setelah beberapa jam menghilang. Orang tua korban histeris. Isak tangis keluarga pecah begitu mengetahui Aisyah Miras tewas tenggelam di kolam ikan milik kakeknya di Desa Sukarsik, Pangandaran, Jawa Barat. Tubuh bocah berusia 5 tahun ini terbujur kaku saat diangkat dari kolam ikan sedalam setengah meter yang berada di belakang rumah sang kakek. Keluarga baru menyadari saat korban menghilang beberapa jam. Sang kakek memeriksa kolam karena curiga melihat gayung di atas kolam hilang. Tenggelam gitu? Iya, udah tenggelam. Bapak curiga nyari ke situ gimana? Curiga, itu sendoknya nggak ada. Terus ambil reng, sungkal gitu. Ternyata ngamul, korban gitu. Ngamul ke atas. Itu udah meninggal atau masih? Oh, udah. Sudah ketemu di kolam ikan yang kurang lebihnya 1,5 meter. Pertama kali yang menemukan siapa? Kakeknya. Kakeknya. Itu terlepas dari pantauan orang tua atau gimana? Mungkin karena terlepas pantauan dari orang tuanya sedang bermain. Jasad korban kemudian dimakamkan keluarga. Bagi orang tua perlu memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya saat bermain, terutama di kawasan yang rentan terjadi kecelakaan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Akui sosok wanita dalam video asusila adalah dirinya. Artis Gisela Anastasia ditetapkan jadi tersangka kasus penyebaran video asusila. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.